Tatkala hari ini Saudara Ade Irmando, seorang intelektual Indonesia, seorang dosen di Universitas Indonesia, mempertanyakan kembali apakah salat 5 waktu itu ada dalam syariat? Kalau ada dalam syariat, dalam Al-Quran, kalau ada dalam Al-Quran, apakah orang meninggalkan salat 5 waktu itu melanggar dengan syariat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah dan para pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya memilih sebuah judul yang paling tren, paling banyak dibicarakan di Indonesia saat ini. Ade Armando akhirnya mengakui salat 5 waktu ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi polemik antara Ade Armando dengan salah seorang imam, Pak Samsi Ali, imam masjid di New York, yang menurut Ade Armando dia telah dikeroyok dalam persoalan syariah oleh Pak Samsi Ali dan Felix Xiao lewat channel YouTube Cokro TV. Sebenarnya persoalan yang disampaikan atau sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando di kalangan umat Islam dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para ulama-ulama, guru-guru pengajian, ini adalah bukan merupakan hal yang baru. Karena semua ulama di semua tingkatan pengajian telah disampaikan bahwa sumber pelaksanaan salat 5 waktu, sumber ajarannya adalah perpaduan antara Al-Quranul Karim dan hadis. Dan ini sudah diketahui, sudah sangat dimaklumi oleh kalangan kaum muslimin, kalangan umat Islam di semua tingkatan. Maka ini bagi kalangan umat Islam bukan dianggap sebuah barang baru, bukan dianggap hal yang aneh. Cuman persoalannya adalah tatkala hari ini Saudara Ade Armando, seorang intelektual Indonesia, seorang dosen di Universitas Indonesia, mempertanyakan kembali apakah salat 5 waktu itu ada dalam syariat? Kalau ada dalam syariat, dalam Al-Quran, kalau ada dalam Al-Quran, apakah orang meninggalkan salat 5 waktu itu melanggar dengan syariat? Ini persoalan yang hari ini ribut ditanggapi oleh banyak pihak. Dan sebenarnya di balik tanggapan yang semua itu, masyarakat membutuhkan sebuah pencerahan, sebuah penjelasan yang akurat. Sebenarnya dalam keyakinan umat Islam, jelas orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu adalah orang yang melanggar dengan syariat. Bukan hanya sekedar melanggar dengan syariat. Kalau kita rujuk, kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, ini malah dikategorikan dalam kategori kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia itu adalah kafir. Kemudian Saudara Ade Armando akhirnya membuat pengakuan bahwa salat 5 waktu adalah ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam hadis. Jadi perpaduan hadis, lahirlah syariat salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan oleh seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah tatkala Ade Armando ingin mencoba memisahkan hal ini. Cuman ada sisi, mungkin ada sisi
ingin melontarkan sebuah pernyataan supaya mungkin lebih dikenal atau karena sebab yang lain, saya pun juga tidak tahu. Tapi untuk mencari terkenal sebenarnya bukan pada hal yang seperti itu. Saya cocok sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen MUI bahwa tanpa kapasitas keilmuan yang memadai, kita jangan mengeluarkan statement atau dalam bahasa agama jangan mengeluarkan fatwa, jangan melontarkan sebuah gagasan yang bisa memancing kerusuhan, yang bisa memancing perasaan tidak nyaman di kalangan kaum muslimin. Sebenarnya walaupun saudara Ade Irmando telah membuat sebuah pengakuan bahwa walaupun tidak ada dalam Al-Quran, saya tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini kalau menurut saya, saudara Ade Irmando sangat keliru. Kenapa saudara melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu? Padahal Al-Quran sudah pernah mengatakan bahwa dalam surat yang ke-17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra pada ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu melakukan satu pekerjaan, satu amalan yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nanti pada hari kemudian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berbesar hati, saudara Ade Irmando, seorang intelektual di Universitas Indonesia yang mungkin kapasitas ilmu yang saudara miliki itu memang hebat sebagai seorang dosen dalam hal berkomunikasi. Saudara telah membuat sebuah pengakuan, saya tetap melaksanakan sholat 5 waktu, dan saya akui sekarang ini bahwa sumber ajaran kewajiban sholat 5 waktu itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebab tanpa ada pengetahuan yang konkret, yang akurat, yang jelas, dalam bahasa agama disebut yang sahih, maka amalan yang kita kerjakan itu akan membuat sia-sia. Kita merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi pekerjaan yang kita amalkan tanpa dalil, tanpa contoh, tanpa keterangan, itu adalah akan tertolak. Yang pada akhirnya saudara Ade Irmando juga mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 103, pada surat Hud ayat 114, dan pada surat yang ke-17 pada ayat yang ke-78 berkenaan dengan kewajiban salat yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kelengkapan daripada ayat Al-Quran ini adalah sesuai dengan sabda, dengan amalan, dengan sunnah yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga sebenarnya kami orang-orang awam ini sangat berharap para ulama, apakah kapasitas secara pribadi dengan keilmuan yang memadai, dan juga Majelis Ulama Indonesia seharusnya memberikan sebuah jawaban yang konkret tentang pernyataan Ade Irmando. Apakah memang ada salat 5 waktu dalam Al-Quran atau tidak? Atau perpaduan antara salat dan atau perpaduan antara Al-Quran dan hadis, supaya ada kejelasan kepada orang-orang awam yang enggan hadir dalam majlis-majlis pengajian. Sebenarnya bagi orang yang sudah sering hadir dalam majlis pengajian, ini bukan hal yang baru. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa para ustadz, para kiai, para penceramah itu sering menyampaikan bahwa kewajiban salat ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Jadi perpaduan keduanya, perpaduan antara Al-Quran dan hadis, maka lahirlah kewajiban salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang sangat prinsip, dan dia merupakan bahagian daripada rukun Islam. Maka meninggalkannya adalah merupakan dosa yang sangat besar. Maka juga kepada kaum muslimin yang mendengar apa yang kami sampaikan ini, dan juga yang hadir pada kesempatan ini, sesulit apapun, sesusah apapun, atau sesakit apapun badan yang kita miliki, utamakan, prioritaskan, dahulukan salat daripada urusan yang lainnya. Dan usahakanlah bahwa salat 5 waktu itu afdalnya bagi seorang laki-laki
adalah melaksanakan di masjid atau di menasah atau di surau atau di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat yang berjamaah. Saya kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Saudara Adi Irmando. Orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, apakah itu melanggar dengan syariat? Tidak salat berjamaah saja melanggar dengan syariat. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, asqalu salatin alal munafikin salatul fajri wa salatul isya'i. Seberat-berat pekerjaan bagi orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya ada sifat munafik adalah salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Melanggar, meninggalkan jamaah 5 waktu tanpa ada udzur syar'i itu melanggar syariat, apalagi yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Jadi mudah-mudahan akan bisa memberikan pencerahan kepada kita yang hadir hari ini dan kepada jamaah di stadion dakwah dan juga kepada jamaah yang mendengar apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.